Banyak pertanyaan yang saya dapat, negara maju itu karena pajaknya tinggi apa rendah? Jawabannya, dua-duanya bisa. Loh kok bisa? Ya bisa. Contoh pertama, Swiss, negara yang jadi benchmark banyak hal. Keuangan, jam tangan, coklat. Di sana, pajak itu hampir separuh penghasilan rakyat. Bayangin sampean kerja 100 juta, langsung kepotong 50 juta. Setengah bro. Tapi apa rakyatnya ngamuk? Enggak, karena mereka tahu duit itu balik lagi. Jalan mulus, kesehatan kelas dunia, pendidikan top, transportasi rapi. Semua jelas. Pemerintahnya ngelola dengan transparansi. Sistemnya dipercaya, rakyatnya nggak merasa dikibulin. Sekarang kita geser ke Arab Saudi. Pajaknya rendah banget, bahkan ada yang nyaris 0%. Tapi negaranya maju. Ekonominya kenceng, infrastrukturnya gila-gilaan, rakyatnya tetap bisa nikmatin fasilitas kelas 1. Sama juga dengan Singapura. Pajaknya relatif rendah, tapi negara kecil itu bisa jadi pusat finansial dunia dengan layanan publik yang bikin orang kagum. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok bisa dua-duanya? Swiss dengan pajak tinggi, Singapura dengan pajak rendah, sama-sama maju. Apa persamaannya? Jawabannya sederhana, integritas, transparansi, kepercayaan. Pemerintahnya bisa dipercaya, duit negara nggak bocor sana-sini. Anggaran dikelola dengan disiplin, jelas arah dan hasilnya. Ini poin krusial yang jarang dibahas. Orang sibuk debat, pajak harus tinggi biar negara maju. Atau pajak rendah bikin bisnis tumbuh. Padahal bukan itu inti masalahnya. Intinya, rakyat percaya apa enggak sama pemerintahnya. Kalau rakyat percaya, mau dipotong setengah penghasilan pun mereka rela. Karena mereka yakin duitnya balik jadi fasilitas publik yang mereka rasakan langsung. Tapi kalau rakyat nggak percaya, pajak sekecil apapun tetap jadi bahan omelan. Coba bayangin di negara kita, pajak tinggi? Ya ada. Pajak rendah di sektor tertentu? Juga ada. Tapi apakah rakyat merasa hasilnya balik? Iki singta konse Indonesia. Rakyat sering lihat kasus bocor, kasus korupsi, dana bansos diselewengkan, project markup, jalan baru dibangun tapi cepat ambyar. Nah, di titik itu kepercayaan rakyat hilang. Makanya saya bilang, pajak itu cuman alat. Tinggi atau rendah bukan soal utama. Mesin penggeraknya adalah integritas. Tanpa integritas, duit sebanyak apapun tetap hilang. Wong sak dermaganya bisa raib, apalagi sekedar triliunan. Swiss bisa narik pajak setengah penghasilan rakyatnya, tapi rakyat senyum. Singapura bisa kasih pajak rendah, rakyat juga senyum. Kenapa? Karena pemerintahnya amanah, transparan, disiplin. Lah kalau kita, pajak ditarik, rakyat malah cemberut. Layanan publik masih compang-camping, dana bocor. Rah ketok ujungnya, pemimpin sering hanya bagi-bagi janji. Yo jelas rakyat mikir, iki duitku digowo lungoneng di. Jadi kesimpulannya jelas, mau pajak tinggi, mau pajak rendah, kalau trust dan integritas nggak ada, negara bakal mandek. Tapi kalau trust ada, transparansi dijaga, duit rakyat dikelola jujur, sing ngene iki, negara bakal maju. Pajak itu bukan sekadar angka di slip gaji. Pajak itu cerminan hubungan antara rakyat dan pemerintah. Kalau trustnya hilang, hubungan itu bubar. Tapi kalau trustnya kuat, negara apapun bisa jadi raksasa. Pertanyaannya sekarang, kita mau pilih jalan Swiss atau jalan Singapura? Atau jangan-jangan kita masih sibuk cari alasan buat nutupi kebocoran? Nyeneko karep maju. Kalau memang setuju negara ini harus berubah cara mikirnya, harus belajar integritas, harus transparan, ya jangan cuma diam. Kita harus terus diskusi, terus sebarkan kesadaran. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari kesadaran kecil. Makanya, biar obrolan kritis kayak gini tetap eksis, jangan lupa tekan tombol subscribe. Biar channel ini nggak tenggelam, biar makin banyak orang melek dan ngerti inti masalah bangsa ini. Subscribe, share, dan kasih komentar. Karena tanpa dukungan kalian, suara kritis ini bisa hilang di telan angin. Kita harus terus eksis, harus terus ngomong, sampai negara ini benar-benar maju.